Allah adalah kekuatan di tengah kita. Kalau kita lihat, rasakan, dan pikirkan, dalam situasi seperti ini membuat kita lebih banyak di rumah. Sebenarnya ada satu hikmat di sini. Kalau kemarin kita jarang makan di rumah, kita makan di restoran, sekarang kita masakan ibu kita di rumah. Di saat orang-orang mengalami ketakutan, inilah momentum untuk kita introspeksi. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan? Apakah kita punya hubungan intim, membangun persekutuan dengan Tuhan, rajin belajar firman, belajar kebenaran, ataukah kita sibuk sendiri? Seringkali dalam situasi comfort zone, kita lupa dengan hal itu. Kita sibuk menikmati berkat Tuhan, tetapi kita lupa satu hal, yaitu Tuhan sendiri. Manusia mungkin berpikir, semua sudah cukup. Dengan kemampuan manusia, semua sudah serba nyaman dan berjalan baik-baik saja. Tapi syukur pada Tuhan kalau kita diizinkan mengalami goncangan untuk memeriksa hidup kita. Apa kita sudah sungguh-sungguh punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan? 1 Petrus 1 ayat 13-17. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus sekitar tahun 60-an. Bagi jemaat mula-mula di wilayah Asia Kecil, di mana pembukaannya adalah kepada orang-orang pendatang yang tersebar di daerah Asia bagian utara, Asia Kecil, dan Bitinia. Surat ini menjadi penghiburan dan kekuatan buat jemaat Tuhan karena mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Karena para rasul dan orang kudus saat itu mengalami aniaya yang sangat hebat. Bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan, ketakutan? Firman Tuhan berkata, "Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa." 1 Petrus 4 ayat 1. Kristus menderita badani, ia rela memberi nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Supaya kita juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Bagi orang Kristen, penderitaan bukanlah hal yang menakutkan dan mengerikan. Justru melalui penderitaan membuat kita seharusnya berhenti berbuat dosa dan berbalik kembali kepada Tuhan. Seperti kisah anak bungsu yang kembali pulang ke rumah bapaknya karena mengalami penderitaan. Justru dengan penderitaan membuat ia kembali bertobat. Karena kita mengalami masa yang nyaman, sering kita lupa tidak ada lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi di masa kesulitan adalah waktunya kita kembali kepada panggilan yang semula, yaitu hidup dalam kebenaran. Bagian kita adalah mempersiapkan akal budi kita. Karena itu, kita harus selalu waspada. Kekristenan bukan hanya bicara kita diberkati, tetapi juga perubahan cara berpikir, mindset kita, dan juga paradigma kita. Karena dengan begitu, kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih.